Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Paulus Sutedja. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita dan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berkati firman-Mu yang hamba sampaikan. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu adalah isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, ampuni segala kekurangan kami. Tuhan, pulihkan kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber berkat, sumber pemulihan yang sejati. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan sharing firman Tuhan kepada kita semua. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Belajar Percaya pada Waktu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, materi firman Tuhan hari ini adalah belajar percaya pada waktu Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, saudara, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan cerita ini, saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ini adalah sebuah peristiwa yang tidak mengenakan. Ini adalah sebuah peristiwa yang betul-betul membuat kita terenyuh hatinya. Kenapa, saudara? Ada sebuah peristiwa duka, ada sebuah peristiwa kesedihan yang luar biasa, di mana Maria, di mana Marta kehilangan saudaranya bernama Lazarus. Saudara, kita bisa bayangkan sebuah keluarga yang harmonis, kita bisa bayangkan sebuah keluarga yang rukun, kita bisa bayangkan bagaimana ada sebuah keluarga yang hidup dalam segala kelimpahan, tetapi tiba-tiba mengalami kedukaan, saudara. Dan ini bukan hal yang gampang, dan ini bukan hal yang mengenakan, saudara. Ada sebuah tragedi yang memilukan hati dari anggota keluarga. Kenapa, saudara? Mereka mengalami duka, mereka mengalami kehilangan yang sangat mendalam dari orang-orang yang mereka cintai. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sepintas ketika kita melihat bagaimana kehidupan Maria dan Marta, seolah-olah Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan mereka. Seolah-olah dalam pikiran kita berpikir bahwa tidak ada hal yang baik yang terjadi dalam keluarga Maria dan Marta. Justru yang ada adalah segala duka, dan duka. Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita paham kisah itu. Mungkin juga banyak di antara kita mengalami posisi seperti Maria dan Marta alami. Berapa banyak duka cita yang kita alami, berapa banyak kesedihan yang kita alami, berapa banyak tantangan yang kita alami, berapa banyak tetesan air mata yang kita keluarkan. Kenapa, saudara? Karena begitu banyak kerikil-kerikil tajam yang kita hadapi. Lalu kita mulai terbesit dalam pikiran, di mana Tuhan? Lalu kita mulai terbesit dalam pikiran kita, di mana peran Allah? Di mana waktu Allah yang terbaik itu? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah belajar percaya pada waktu Tuhan. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, kita percaya, kita yakini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Sekalipun mungkin dalam pemandangan kita, sekalipun dalam pemikiran kita, segala hal yang buruk terjadi, tapi yakinlah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita belajar bersama-sama. Hari ini mari kita berusaha dengan kemampuan kita, dengan sekuat tenaga kita, untuk kita bisa meyakini, untuk kita bisa menerapkan janji firman Allah itu, sehingga waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah, pertanyaannya adalah, bagaimana Pak Pendeta kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya? Bagaimana Pak Pendeta saya bisa percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik?
Saudara, hari ini saya akan memberikan 3 langkah sederhana bagaimana kita bisa belajar percaya pada waktu Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa belajar percaya pada waktu Tuhan. Yang pertama, catat baik-baik, kita harus mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita. Sekali saudara, bagaimana kita bisa belajar mengenal waktu Tuhan? Yang pertama adalah kita harus mengenal, kita harus memahami lebih dalam siapa Tuhan kita. Berapa banyak orang-orang Kristen waktu mengikut Tuhan hanya di level mengetahui Allah. Berapa banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus hanya berada di level tahu siapa Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kekristenan dibangun bukan didasarkan kepada pengetahuan. Kekristenan dibangun bukan berdasarkan dari pengetahuan saja, tapi kekristenan dibangun melalui proses pengenalan yang terus-menerus kepada Allah. Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ada amin, saudara. Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan mampu melakukan banyak hal-hal yang ajaib. Kalau kita melihat di cerita Marta dan Maria dari kematian Lazarus, kita lihat bagaimana Yesus mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Dibangkitkan dalam sebuah kehidupan yang baru. Saudara, kita harus kenal lebih dalam siapa Tuhan kita. Kenapa ada banyak orang Kristen menjadi ketir hatinya? Berapa banyak orang Kristen menjauhi keyakinannya, bahkan meninggalkan keyakinannya karena mereka tidak pernah mengenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, di dalam Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Saudara, perhatikan baik-baik, perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah bisa masuk dalam pola pikir kita. Perbuatan Allah yang ajaib tidak akan pernah bisa masuk dengan nalar kita. Tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kemampuan kita bernalar, kemampuan kita berpikir terbatas adanya. Sedangkan perbuatan-perbuatan ilahi yang Yesus kerjakan tidak pernah terbatas. Karena itu, mari saya mau tantang iman saudara, supaya kita bisa belajar percaya waktunya Tuhan. Mulai dari sekarang, aku mau mengenal lebih dalam siapa Tuhanku, siapa juru selamatku. Alkitab mencatat orang buta bisa melihat. Alkitab mencatat orang lumpuh berjalan, kusta ditahirkan, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu perkara-perkara ajaib yang Yesus kerjakan kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus mengenal lebih dalam siapa Allah kita. Saudara, kalau engkau punya teman, saudara ya, saudara punya teman ya, di mana saja saudara pergi merantau, saudara punya teman gitu, saudara. Tapi engkau tidak mengenal temanmu, engkau hanya tahu dia tinggal di mana, anak siapa, rumahnya di mana, selesai. Suatu saat ketika saudara ketemu sama dia, lalu saudara tiba-tiba mau masuk ke rumahnya dan minta makan gitu, saudara. Malu, saudara. Kenapa? Yuk, kita nggak mengenal. Kita hanya sebatas tahu. Padahal perut kita udah keroncongan. Aduh, saya mau makan nih, kelaparan. Karena saya ketemu dengan teman saya yang hanya tahu, saudara. Sungkan rasanya untuk kita minta makan dan makan bersama di rumahnya. Tapi kalau ada ikatan, Bapak Ibu,
Tapi ketika kita sering berjumpa dengan teman saya, karena saya sering berjumpa dengan orang itu, saya ngobrol dengan orang itu, saya bercakap-cakap dengan orang itu, saudara. Lalu lama-lama saya mengenal siapa dia, apa kesukaannya, apa keburukannya, kebaikannya, kelemahannya. Saya mulai mengenal, memahami siapa dirinya. Ketika saya punya kesulitan, lalu saya datang sama dia, saya pikir saya tidak akan sungkan. Saya akan terbuka menceritakan kesulitan saya. Saya akan terbuka menceritakan permohonan saya. Dan mungkin dia akan bantu saya. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang tidak hanya tahu siapa Tuhanmu. Jadilah anak Tuhan yang tidak hanya tahu siapa Bapaknya, tapi jadilah anak Tuhan yang kenal siapa Bapaknya. Jadilah anak Tuhan yang mengenal pribadi Bapaknya. Saudara, saat kita memegang keyakinan itu, saudara, saat kita memegang keyakinan bahwa dalam pengenalan akan Allah akan membuat iman kita bertumbuh, maka kita akan menjadi kuat, saudara. Kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Sekalipun mungkin banyak masalah yang terjadi, sekalipun mungkin banyak kesulitan yang kita hadapi, karena kita kenal siapa Allah kita. Kita kenal siapa Bapa kita. Oh, dia Yehova Shalom. Dia Allah yang memberikan damai sejahtera ketika aku khawatir. Oh, dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan ketika aku sakit. Oh, dia Yehova Rohi yang menggembalakan kehidupanku ketika jalanku mulai sesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu keyakinan kita. Itu kekuatan dalam hati kita. Bagaimana kita percaya pada waktu Tuhan. Mari pastikan diri kita menjadi pribadi yang mengenal lebih dalam siapa Tuhanmu. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana Pak Pendeta saya belajar percaya pada waktu Tuhan, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terindah dalam kehidupan saya. Yang pertama, Bapak Ibu, saya katakan tadi, kenal lebih dalam lagi siapa Tuhanmu. Yang kedua, camkan baik-baik bagaimana kita belajar percaya pada waktu Tuhan. Yang kedua, mari kita mengingat pengalaman-pengalaman bersama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara, bagaimana kita belajar percaya pada waktu Tuhan. Jangan saja kita mengenal lebih dalam siapa Bapa kita, tapi yang kedua, mari kita mengingat pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman supranatural bersama-sama Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Sidang jemaat Tuhan, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, mari kita flashback, mari kita ke belakang, mundur dulu, mengingat saja, saudara-saudara sekalian, berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Beberapa detik saja pejamkan matamu. Mari ingat berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Berapa banyak mujizat yang engkau alami dalam kehidupanmu. Berapa banyak anugerah Allah yang sudah Allah limpahkan dalam kehidupanmu. Bagaimana dengan nafas hidup? Bagaimana dengan engkau bisa beraktivitas? Bagaimana dengan engkau bisa makan dan minum? Bagaimana ketika engkau bisa sekolah, belajar, kuliah, bekerja? Saya mau katakan, saudara, itu adalah berkat anugerah Allah dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kedua, belajar percaya pada waktu Tuhan. Mari kita mengingat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu ketika ada seorang istri, saudara, ya, dia baru nikah beberapa bulan gitu, saudara, ya, belum punya anak. Dia datang ke gereja, dia ketemu dengan saya, dan dia bilang gini, Pak Pendeta tolong saya, sambil matanya berkaca-kaca mau menangis. Dia bilang, Pak Pendeta tolong saya. Saya bilang, ada apa?
Ada apa? Masalah apa yang kau hadapi? Dia bilang, Pak Pendeta, aku menyesal menikah. Pak Pendeta, aku sebel dengan suamiku. Saya bilang, kenapa? Ada apa dengan suamimu? Bapak Ibu Saudara tahu, dia ceritakan A sampai Z semua kejelekan suaminya beberapa bulan setelah dia menikah. Dari masalah keuangan, dari masalah tidur, dari masalah segala macam, dia ceritakan semua keburukannya, saudara. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Dengan hikmat Tuhan saya bilang, Tuhan beri saya hikmat. Dengan hikmat Allah saya bilang, Tuhan berikan saya kuasa untuk berbicara. Lalu saya katakan sama perempuan ini, saya bilang, Bu, Nona atau Mbak, dari tadi Anda berbicara tentang yang negatif tentang suamimu. Sekarang izinkan saya tutup matamu 5 menit saja. Tutup matamu dan coba ingat kembali pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama dengan suamimu. Tutup matamu, ingat kembali hal-hal yang baik dari suamimu. Dia lalu tutup matanya, saudara. Dan mungkin dia mengingat masa-masa indah dengan suami. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia tersenyum. Tiba-tiba dia mulai seperti orang yang ketawa sambil dia tahan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berapa banyak kita seperti itu, saudara. Ketika kita menjalani kehidupan, kita selalu fokus kepada yang pahit dalam kehidupan. Berapa banyak orang-orang Kristen, saudara, ketika kita menjalani kehidupan fokus kepada yang sulit, kepada yang berat, kepada yang bermasalah. Tapi kita lupa pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita seringkali lupa pengalaman-pengalaman mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, memang kepercayaan adalah suatu yang tumbuh karena pengalaman dan waktu. Seseorang punya kepercayaan. Kenapa, saudara? Karena kepercayaan itu tumbuh adanya pengalaman-pengalaman dan proses waktu yang terus berjalan. Waktu kita mengingat hal-hal yang kecil dalam kehidupan keseharian kita, di mana Tuhan berperan hadir dan selalu menolong kita, kita akan menemukan bahwa Tuhan begitu peduli dan memperhatikan dan menolong hal-hal yang nampaknya sepele dalam kehidupanmu. Saudara, kalau hal-hal yang kecil saja Tuhan perhatikan, pasti Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan jalan yang terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, dalam kitab 1 Samuel ada seorang anak muda bernama Daud, saudara. Kerjaannya dia hanya menggembalakan domba. Dia tidak bisa berperang seperti kakak-kakaknya yang jago berperang di medan perang. Dia hanya bisa mengalahkan harimau, dia hanya bisa mengalahkan beruang dan serigala dan sebagainya. Suatu ketika bangsa Israel diteror, saudara, oleh Goliat, raksasa yang besar. Lalu tanpa disadari, saudara, Daud ketika bertemu dengan Raja Saul, lalu Daud menawarkan dirinya. Daud mulai punya kerinduan untuk melawan itu raksasa Goliat. Orang menganggap sepele, siapa Daud? Dia gak bisa berbuat apa-apa, dia gak bisa mengerti berperang. Tapi apa dikatakan Daud? Serigala ku kalahkan, beruang ku kalahkan, katanya, saudara, dalam Alkitab. Saya lupa dalam kitab 1 Samuel pasal berapa. Serigala ku kalahkan, beruang ku kalahkan, dengan pertolongan Tuhan, kata Daud, aku akan mengalahkan Goliat, raksasa tentara Filistin itu. Bapak Ibu, ketika Daud mengalami pertolongan Tuhan, ketika dia melawan binatang buas, maka Daud percaya Tuhan juga akan menolong Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita belajar percaya pada waktu Tuhan? Mari ingat pengalaman-pengalaman supranatural, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman mujizat, pengalaman-pengalaman berkat bersama-sama Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimana kita belajar percaya pada waktunya waktunya Tuhan. Yang ketiga adalah memahami bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita belajar percaya pada waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita memahami bahwa rencana Tuhan indah
indah dalam kehidupan kita. Saudara, kita sering memaksakan suatu hari esok yang sempurna sesuai dengan pikiran kita, saudara. Oh, pokoknya besok saya harus begini. Iya, kita beriman, betul, saudara. Tapi sebenarnya kita memaksakan kehendak kita supaya terjadi di hari mendatang. Saudara, kita nggak perlu memaksakan kehendak kita. Kita nggak perlu memaksakan apa yang kita mau. Yang perlu kita lakukan adalah kita memahami, mempercayai bahwa rencana Tuhan pasti yang terindah dalam kehidupan kita. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Saudara, lalu karena khawatir akan terjadi hal-hal buruk, lalu kita mati-matian berusaha mengendalikan segala sesuatunya. Lakukan apa saja pokoknya gitu, saudara. Bahkan mungkin termasuk kategori memaksa mengendalikan Tuhan, bertindak sesuatu yang belum saatnya ia lakukan, Tuhan kerjakan. Tuhan, pokoknya kalau Tuhan tidak lakukan, aku akan bla bla bla. Kita ngatur Tuhan, kita nuntut Tuhan, kita mau Tuhan memenuhi keinginan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan jadi orang Kristen yang egois, yang mengatur Allah. Dia adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang punya segudang rencana indah untuk kehidupanmu. Lebih baik fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dalam situasi terbatas, sambil mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya dan sesuai dengan waktunya Tuhan untuk diberikan kepada kita di hari-hari yang mendatang. Saudara, percaya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk datang menolong kita. Tepat pada waktunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, mari pahami, mari yakini rencana Tuhan indah dalam kehidupanmu. Sidang jemaat Tuhan, di akhir daripada khotbah saya, penutup daripada khotbah saya hari ini, seberapa sering kita merasa kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab dengan segera apa yang menjadi kebutuhan kita. Seberapa sering kita jadi anak-anak Tuhan kecewa kepada Allah, Tuhan, kenapa Engkau tidak kabulkan doaku? Dari kisah Lazarus, saudara, kita melihat bahwa rencana waktunya Tuhan sering jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Saudara, kisah ini diakhiri dengan perkataan Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sidang jemaat Tuhan, mari buka pikiranmu, mari buka mata hatimu. Kalau engkau percaya waktunya Tuhan yang terbaik, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah yang besar. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus bangun hubungan yang dekat, mengenal lebih dalam siapa Tuhanmu. Yang kedua, mari kita belajar terus mengingat pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Yang ketiga, taruh dalam hatimu, memahami bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.